Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnani Soleha, NIM 19660071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil perancangan Pondok Pesantren Al-Ihsan Wagir Malang. Pondok Pesantren Al-Ihsan Wagir Malang ini mengambil konsep sustainable, yaitu merancang desain bangunan yang ramah lingkungan untuk mendorong kehidupan yang lebih berkelanjutan. Lalu di sini kita juga menerapkan nilai-nilai Islam baik pada desain bangunan, pada eksterior maupun interior. Lalu kita juga memperhatikan tentang isu-isu kesehatan baik dari segi kebersihan hingga COVID-19. Lalu untuk site-nya sendiri berada di Jalan Gendaran, Desa Sukodabi, Kecamatan Wagir, Malang, Jawa Timur, dengan luas tapak sekitar 7.000 meter persegi. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa lokasi tapak berada di area pegunungan dan dekat dengan pemukiman warga. Lalu di sini terdapat entrance, lalu batas utara, dan area masuk. Lalu untuk regulasi tapak, GSP sekitar 2,80 meter, lalu KDA 70% dan KTB 30%. Lalu untuk topografi tapak, mayoritas cukup curam dengan kelerengan yaitu landai sampai curam sampai terjal. Lalu untuk iklimnya sendiri, untuk kecepatan angin berembus dari arah barat menuju ke selatan. Lalu untuk outputnya, kita memanfaatkan area pada landai sampai curam untuk area terbangun, lalu area yang curam sampai terjal digunakan tidak cocok untuk area terbangun. Lalu kita beralih ke konsep desain. Untuk konsep desainnya sendiri, bentuk desain secara makro merupakan adaptasi dari arah angin pada tapak. Lalu kita juga mengambil konsep lokalitas, yaitu menggunakan dua material utama, yaitu batu bata dan beton, dengan bentuk atap dan beton untuk green rooftop sebagai respon dari iklim. Lalu untuk tatanan masanya sendiri, pola bentuk radial yaitu masjid sebagai pusat kegiatan yang dikelilingi bangunan penunjang lainnya. Lalu untuk konsep sustainable-nya sendiri, memenuhi kebutuhan ruang dengan menyediakan ruang-ruang komunal sebagai outdoor class ataupun rooftop garden. Lalu kita juga mengambil konsep open space. Dengan konsep open space ini, membuat bukaan yang lebar untuk memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Lalu kita juga memanfaatkan topografi tapak dengan menggunakan sistem retaining wall. Menggunakan sistem sengkedan pada lahan. Lalu untuk topografi tapaknya sendiri, penempatan bangunan pada area terbangun yaitu landai sampai curam, dan penempatan area servis seperti parkir dan lapangan pada area yang tidak curam. Berikut adalah zonanya. Pusat ibadah berada di tengah-tengah bangunan, lalu dikelilingi oleh education core, lalu bangunan lainnya seperti dormitory, administrasi, dan housing. Lalu working with environment, penempatan area terbangun merupakan implementasi dari respon iklim. Lalu di sini juga respon to building shape, pemerataan kontur pada area bangunan, menggunakan sistem cut and fill. Lalu visual comfort, pengubahan orientasi bangunan yaitu fasad menghadap jalan sebagai respon dari view. Lalu kita beralih ke pengelolaan tapak. Berikut ini adalah tampak samping dari kawasan Pondok Pesantren Al-Ihsan Wagir. Kita menyediakan ruang terbuka hijau untuk area komunal. Lalu dapat dilihat dari gambar di samping untuk zoning, area servis, parkir, dan lapangan berada pada sisi depan. Lalu terdapat pemisahan antara bangunan putra dan bangunan putri, yaitu sekolah putra dan sekolah putri dibedakan, asrama putra dan asrama putri dibedakan, namun tetap terhubung dengan adanya masjid sebagai pusat kegiatan santri. Lalu berikut adalah potongan kawasan BB
terdapat sekolah putra, gedung administrasi. Lalu di sini juga ada potongan kawasan AA. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa asrama putra, lalu sekolah putra, lalu masjid sebagai penghubung, lalu dapat sekolah putri. Berikut ini adalah side plan dari Pondok Pesantren Al Ihsan Wagir. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah sekolah putri, yang ketiga adalah asrama putri, lalu apartemen, lalu yang kelima adalah sekolah putra, selanjutnya adalah asrama putra, lalu gedung administrasi, dan lapangan. Lalu untuk sirkulasinya sendiri, kita mendesain untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses, sehingga pada parkir terletak pada bagian depan. Lalu kita juga menggunakan perbedaan material, perkerasan, untuk membedakan antar fungsi ruang dan sebagai penunjuk. Lalu dapat dilihat dari gambar di samping, akses jalan, jalur untuk kendaraan dibuat sedikit berkelok sebagai respon dari kontur tapak dengan lebar sekitar 6 meter. Lalu peletakan area parkir di depan dan di belakang tapak dan menggunakan paving grass untuk penyerapan air hujan. Dapat dilihat dari gambar di samping, untuk parkirnya sendiri menggunakan prinsip sekedan menyesuaikan topografi tapak. Lalu area parkir untuk sepeda motor, mobil, maupun sepeda. Penempatan vegetasi penunjuk di area parkir. Berikut ini adalah video kawasannya. Dapat dilihat dari video di samping bahwa masjid berada di tengah-tengah bangunan, seperti itu. Lalu kita beralih ke tata ruang. Berikutnya adalah lapangan. Lalu untuk masjidnya sendiri, bagian bawah untuk jamaah putra, lalu lantai 2 untuk jamaah putri. Kita juga menggunakan banyak bukaan untuk memasukkan cahaya sehingga tidak memakan banyak energi. Dapat dilihat dari gambar di samping, letak masjid sebagai pusat kegiatan santri dan santriwati dengan menggunakan banyak bukaan dari rotan dan bata ekspos sebagai dinding. Berikut adalah perspektif interior dan eksterior, terdapat ruang sholat, ruang mihrab, dan ini untuk yang eksterior. Untuk janahnya, lantai 1 terdapat jamaah putra, serambi, toilet putra, dan toilet putri. Lalu untuk lantai 2 untuk jamaah putri. Lalu kita beralih ke sekolah. Desain fasad menggunakan banyak bukaan dan vertical garden sebagai respon iklim. Dapat dilihat dari gambar samping, bagian bawah sebagai basement untuk kantin, lalu yang kedua adalah ruang kelas, lantai ketiga ruang kelas, lantai keempat ruang kelas, baru lantai kelima adalah untuk rooftop dan ruang lab. Sustainable and safety, penempatan balkon, rooftop, dan ruang lab pada lantai paling atas. Lalu di sini juga memanfaatkan vertical garden yang menghadap ke timur sebagai respon dari iklim. Lalu space setiap ruang kelas menampung 15 sampai 20 siswa. Lalu di sini juga easy to find, tangga dan toilet dekat dengan pintu masuk. Lalu pemanfaatan area basement untuk kantin. Berikut adalah denah-denahnya. Untuk lantai 1 terdapat ruang kelas, toilet, dan koridor. Lalu untuk lantai 4-nya sendiri terdapat perpustakaan mini, lab biologi, taman, dan lab komputer. Berikut ini adalah suasana kelas pada sekolah, pada bangunan sekolah. Dapat dilihat dari video di samping bahwa untuk bagian koridor kita menggunakan
semacam roster kaca untuk memasukkan cahaya. Itu dapat pintu masuk, lalu untuk tangganya seperti ini. Lalu kita beralih ke bagian rooftop. Di sini dapat ruang-ruang lab, lalu di sini juga taman dan tempat duduk untuk bersantai. Lalu untuk desainnya sendiri, bentuk atap miring sebagai respon dari iklim. Lalu kita juga memanfaatkan bukaan pada tangga untuk menyalurkan udara panas keluar bangunan. Seperti itu. Lalu kita beralih ke bagian asrama putra. Bagian asrama putra diletakkan pada bagian depan tapak dan dekat dengan lapangan untuk memudahkan sirkulasi dan aktivitas santri dan tidak mengganggu aktivitas santriwati lainnya dan santri tetap terjaga jejaknya. Tata asrama putra berada dekat dengan akses masuk, lapangan, dan sekolah putra untuk memudahkan aktivitas santri putra sehingga hijab santri putri tetap terjaga. Lalu berikut adalah eksterior, ada ruang halako untuk kegiatan belajar santri dan kamar santri yang menampung hingga 10 orang. Lalu kita beralih ke Dena. Pada lantai 4 terdapat kamar mandi, kamar santri, dan ruang halako. Lalu lantai 3, lantai 2 sama. Untuk lantai 2 kita terdapat ruang tunggu tamu untuk kegiatan santri. Lalu yang bagian bawah terdapat kamar mandi dan ruang dapur untuk servis. Lalu untuk desainnya sendiri, kita menyesuaikan kontur tapak dapat dilihat dari gambar di samping dan menggunakan material-material alami. Asrama putra ini juga dapat menampung hingga 200 santri. Nah, berikut adalah DNA dari isometri dari asrama putra dan asrama putri. Kita menggunakan green rooftop selain adaptasi dari iklim untuk mendinginkan suhu pada bangunan. Dapat juga digunakan untuk area menjemur santri. Di sini kita juga menyediakan ruang halako untuk kegiatan belajar santri, lalu akses tangga, dan vertical garden. Untuk asrama putri, kita berada di bagian belakang dekat dengan apartemen. Untuk desainnya sendiri juga mengedepankan banyaknya bukaan dan ruang komunal untuk kegiatan santri. Berikut adalah ruang kamar, ruang halakoh, dan eksterior dari bangunan asrama putri. Untuk denanya sendiri hampir sama. Pada lantai 1 terdapat kamar mandi, kamar santri, halakoh, dan ruang tunggu tamu. Lalu lantai 2, 3, dan 4 terdapat kamar mandi, halako, dan kamar santri. Berikut ini adalah suasana dari asrama putra. Terdapat banyak bukaan pada bagian ruang halako untuk menghemat energi. Lalu untuk utilitasnya sendiri, konsep utilitas pondok pesantren ini memaksimalkan potensi limpasan air hujan dan sinar matahari dengan sistem reduce, reuse, dan recycle. Lalu kita juga menyediakan space untuk ruang terbuka hijau. Jadi kita memanfaatkan sisa air wudhu dan limpasan air hujan yang nanti akan disaring dan ditampung di sumur resapan untuk menyiram tanaman. Pemanfaatan area hijau yang dapat digunakan untuk food production, habitat alami hewan, sekaligus rainwater harvesting. Lalu penggunaan vegetasi yang dapat menyerap air dengan baik. Lalu untuk strukturnya sendiri menggunakan konsep tahan gempa dengan fondasi tiang panjang dan fondasi foot flat yang cocok untuk lahan berkontur. Lalu kita juga menggunakan material-material lokal yaitu pasir, batu bata, bambu, dan kayu. Lalu kita juga menggunakan material ramah lingkungan. Dapat dilihat dari gambar di samping, kita juga menerapkan dilatasi kolom sebagai respon dari kekuatan struktur. Menggunakan fondasi tiang panjang dan fondasi foot flat.
Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.